Halo, balik lagi sama gua Aris. Gua Hervin, Kita ada di podcast Balik Layar HSR 4. 4. Kita udah sama siapa nih sekarang, Wid? Nah, sekarang kita sama Bapak Bapak satu ini. Ajat. Boleh Pak langsung dikenalin Pak? Ya, siapa nih Pak? Pak Ajat nih? Oke, tes. Oh. Boleh. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bener-bener ini deg-degan nih. Yang tadinya cuma ngelihat om-om atau bro-bro ini ya. Nah, bro, enaknya bro aja Diam, ya. diam. Bro-bro ini cuma ngelihat di medsos saja, YouTube-nya Wika, IG-nya. Tadi nggak tahu saya mimpi apa ya. Tiba-tiba diundang. WhatsApp sama Mas Bembeng. Aduh, suatu kehormatan bagi saya. Dadakan juga ya Pak? Iya. Kita juga kaget pas lagi baca briefingannya. Ya, perkenalkan ya, nama saya Sudarjat. Saya asli Bandung. Oh, asli Bandung. Asli Bandung saya. Kelahiran 12 Juni 1986. 8. Jadi sekarang dapat proyek kereta cepat ini kayak balik kampung lagi, Pak. Balik kampung. Sebelumnya merantau ke beberapa daerah lah, Luar kota ya Pak? keluar kota. Ya, sekarang alhamdulillah nih balik Balik lagi lagi ke sini. sini. Ya. Oke. Nah, sebelum ngobrol lanjut nih, tanya dulu kali ya. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah ya. sehat. Ya, Tetap harus sehat lah. Harus sehat ya kondisi kayak begini. Tuntutan proyek yang luar biasa juga di Section 4 harus Capek. tetap sehat nih. Harus tetap 24 jam Pak. Gila, Section 4 luar biasa ini pengecorannya. Oke, teman-teman, jadi Pak Ajat ini adalah kepala batching plan, Matching plan. di Area di HSR 4. area HSR 4. Nah, buat sobat HSR 4 yang belum tahu nih apa itu batching plan, nanti kita tanyakan sama Pak Oke. Ajat. Nah, sebelumnya kita tanya dulu nih, Pak Ajat udah berapa lama Pak di Wika Beton? Kalau di Wika Beton ya, saya baru di proyek ini sebenarnya kalau di Wika Beton. Oh. Jadi baru jalan 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 7 bulan. bulan. Ya banyaknya. Emang dulu bener-bener baru pas di proyek sini jalan Pak Ajat baru, langsung di sini? Iya, Oh, gitu. baru saya rekrutmen baru lah Pak. Tahun kemarin pas proyek ini karena Wika Beton banyak mengembangkan di ready mix kan, tadinya kan pabrik precast kan kalau Iya, Wika Beton. pabrik precast. Nah, alhamdulillah saya ada jodoh dengan Wika Beton, bergabung di sini di Wika Beton pas langsung di proyek ini, di proyek kereta cepat ini. Sebelumnya sih saya di perusahaan swasta hampir ada sekitar 8 tahun, Pak. Pertama di Pionir Beton, anak perusahaan Indosemen, itu 2 tahun. 6 tahun saya di Merah Putih. Oh, Merah Putih. Semuanya sih sama Pak, jadi kepala plan. Kalau di sini kepala plan kan, kalau di sana ada namanya supervisor plan atau manager plan gitu. Sama di dunia ready mix juga Pak. Oh, saya kira malah dari awal karir di Wika. Iya, Baru tahu kita. Nggak tahu. Dulu waktu kuliah saya studi bandingnya itu ke Wika Beton. Nggak nyangka gitu kan. Bakal kerja di sini. Ya, taunya, alhamdulillah ada rezeki di sini. Ada jodoh dan Sebelumnya emang di Jakarta berarti ya? kalau Batching plan Jakarta atau? batching plan saya pernah di Marunda pertama ya, di Tanjung Priok sana, Marunda Jakarta Utara. Terus lamanya di Banten saya, di Bayah, daerah Pantai Sawarna. Bikin pabrik semen. Dulu kan sempat banyak tuh kalau muncul pabrik semen tuh Garuda, Merah Putih. Iya. Nah, ini kebetulan saya di Merah Putih. Bangun langsung di proyek bikin pabrik semen Merah Putihnya. pabrik semen. Sawarna. Bagus tuh pantai. Sawarna, deket pantai. Pantai Sawarna. Kayak liburan aja tiap hari kalau di sana. Enak ya. Sama, di sini juga kayak liburan kan Pak? Oh iya, pasti. Libur. Tiap hari pulang ke rumah berarti kadang pulang kampung. Pulang kampung. Nah, itu tadi sedikit cerita dari Pak Ajat ya yang Mengenai proyek sebelumnya di Proyek mana. sebelumnya. Sekarang teman-teman pengen tahu nih Pak, apa ya sih batching plan itu? batching plan itu apa? Batching plan itu tempat memproduksi beton segar ya, beton siap pakai. Jadi kan kalau di sini Pak, kebutuhan proyek itu kan di lokasi-lokasi yang jauh ya. Iya. Nah, cuman memproduksi betonnya itu di batching plan untuk dikirim ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Nah, beda dengan pabrik precast kan, kalau pabrik precast
Mau produksi di situ, nyetaknya juga Nyetak di di situ. situ. Kalau misalnya batching plant itu lokasinya itu di luar dari batching plant itu, Pak. Jadi kalau yang precast itu dia punya stock yard sendiri ya, di area stok sendiri. sendiri. Ya. Itu kan kita sering lihat ya kalau di pinggir-pinggir jalan, kalau dari area Jakarta sampai ke Bandung, pinggir jalan tuh kita suka ngeliat yang area batching plant itu ada yang tabung-tabung gede itu loh, Pak. Ya. Ya mungkin ntar Pak produser bisa inilah, Bapak editor dan produser gambar bisa di sini. gambar di sininya gitu kan. Itu tuh apa Pak itu Pak? Itu tuh tempat penyimpanan semen, Pak. Tempat penyimpanan semen. Karena kita produksi beton kan besar-besaran, Pak. Nggak mungkin kan kita belinya sak-sakan, Pak. Ya. Jadi Datangnya trontonan, Pak. trontonan kan bisa dilihat sendiri kan kalau misalnya tronton udah masuk udah sempit parkiran depan kan, Pak. Iya. Itu jadi tempat penyimpanan semen dan fly ash ya kalau di sini kan Fly ada ash, fly ash ya. juga. Ya kebutuhan di sini kan butuhnya selain semen ada fly ashnya juga. Karena channels code yang diminta Ya. seperti itu. Ada Tetap ada fly ash-nya. ada fly ashnya. Oh, berarti itu emang tempat untuk semen, Ya. fly ash. Udah semen sama fly ash aja. Oh, Di sini kalau punya- agregat? Agregat ada stock yard sendiri. Oh, di bawah dia posisinya. Di bawah. Ada di Oh. belakang yang mau ke arah kantor Witon ya. Nah, itu tuh semen beda-beda sih Pak. Silo itu kan ukurannya ada yang bisa nampung 80 ton, 100 ton, 200 ton. Nah, ini kebetulan kita Pakai yang berapa? kapasitasnya besar. Satu tabung itu atau satu silo itu 200 ton. 200 Pak. ton. 200 ton. Jadi Luar kalau biasa. misalnya 3 silo, kita kan ada 600 ton. 600 ton. Tambah yang fly ash 2 silo, ya 400 ton. Oh, berarti total di kita ada 5 silo berdiri. 5 silo. 2 untuk fly ash, 3 untuk semen. Ya, itu ya ngecover Pak. Harus ngecover proyek ini kan awal-awal kan sampai 1.400 pernah Pak. Saya sampai 1.400 kubik itu 24 jam. Kalau misalnya stok semennya kurang ya bisa putus Bisa, nggak ngecor. iya. Tapi Betul. luar biasa nih Witon di section 4 nih. Iya. Di ada keterbatasan lahan, keterbatasan tempat, tapi produksinya luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Awal-awal itu TM itu ya truk mixer itu di sini Pak sampai 40 kan dulu. Iya, Awalnya 40. Awalnya, Itu belum. untuk mengejar kapasitas produksi kita Iya, ya, buat untuk kebutuhan kitanya ya. Soalnya emang kalau dulu sih pernah awal-awal kan dianalisa bareng-bareng sama Pelut kan kebutuhan TM dengan jarak yang paling jauh kan kecilnya ya Iya. dekat 139. Ya akhirnya pas pertama itu ditentukan 40. Tapi karena kebutuhannya agak berkurang Iya. disesuaikan juga dengan lahan Pak. Kalau misalnya 40 truk mixer Nggak muat. diparkir di sini udah kayak terminal lebih panjang Pak kalau lagi nggak ada produksi Pak. Muter terus soalnya kan. Iya. Iya komunikasi sih dengan Pak Popi sama pelut-pelut. Jadi Iya, pelut-pelut dan pengadaannya ya. disesuaikan sama schedule yang mereka punya. Ya akhirnya dikurangi. Untuk maksimal kapasitas produksi kita terbesar itu berapa Pak? Sebenarnya kalau misalnya ini on terus ya Pak, nggak ada jedanya, Iya. kita bisa sampai 1.500 sampai 1.600. 1.500 sampai 1.600 meter Ya, kubik. Ya, sehari Per ya. hari itu, 24 jam berarti? 24 jam. Cuman kan kita nggak bisa nih kalau misalnya biasanya istirahat, sholat duhur ya Ya. kita break dulu, maghrib pun break dulu gitu Pak. Terus kemudian kan kadang di lokasinya pun nyiapin lahan dulu atau pompa pindah, jadi kan itu ada jeda di Ada sana. waktu ya, ada aksesnya waktu. juga. Ya, tapi alhamdulillah sih Pak. Saya juga nggak nyangka nih Pak, bener di Section 4 karena Section 4 ini kan baru berdiri itu Juli ya Pak ya. Juli. Ya Juli, mungkin ini iya. Bapak ini, Ya. Bapak ini yang memulai. Juli ya. Saya mulai produksi itu Juli 2019. Kita pindah kantor sini habis lebaran Habis sih, lebaran benar. ya, habis lebaran. Section 3 itu kan sebelumnya di Maret ya udah berdiri. Iya. Tapi sekarang volumenya Section 4 udah luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Nambah volumenya juga dari kontraknya wah juga lah. 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. 2 kali Diajar lipat. bener-bener Iya. ini. Dan itu untuk kapasitas produksi 1.500 sampai 1.600 meter kubik itu kemampuan Witon ya, kemampuan dari Wika Betonnya sendiri atau emang kebutuhan kita terbesar hari itu segitu gitu Pak? Ya, kebutuhan terbesar. Kebutuhan terbesar Section 4 itu? Section 4. Ya, dulu pas awal-awal pas Ya borpel, pas Pak. borpel, Ya, pile gila-gila cap, itu ya. bareng-bareng gitu ya. Borpel sama pile cap aja udah. Kalau borpel sama pile capnya aja kan satu udah 250 sampai 280 kan. Borpel 120. Nah, itu kalau beberapa titik
sehari bisa borpel kan dulu kan 7 titik 7 sehari. Itu aja udah 700-an. Ditambah pel cap 2 kan udah 900.000 lah ya. Ya alhamdulillah Pak. Kalau kapasitas terbesar di section 1 sampai section 4 di Baros yang pernah mengalami sampai 1.400 itu Pak. Jadi kembali ke silo lagi Pak, itu kan produksinya 24 jam. Itu perlu maintenance nggak sih Pak untuk itunya? Perlu silonya? Pak. Oh gitu. Biasanya maintenance-nya itu dilihat di apa ya? Ini karena sistemnya sistem Komputer ya dia? pakai komputerized juga. Cuman di situ ada screw Pak. Jadi dari silo dimainin tombol di ruang operator itu, nanti masuk ke skrunya buat ditimbang lah ketimbangan semen. Nah itu nanti di skrunya itu ada motornya, ada buttervalve-nya, buttervalve yang buka tutup. Iya, buat tutup. Nah itu harus wajib. Apalagi kalau musim hujan Pak, kena air sedikit juga, aja valve-nya bisa macet gitu ya. Sistem kompresor yang main angin kan sama juga Pak itu Pak. Tiap hari ya itu Pak atau seminggu sekali atau? Kalau di sini saya udah nggak mau ditawar lagi bahkan sampai sama pelut-pelut juga kadang suka suka cekcok nih. Saya maintenance pokoknya harus seminggu sekali gitu. Seminggu sekali. Soalnya ya volumenya juga kan lumayan Pak. Yang namanya alat kalau misalnya digeber terus tapi nggak ada maintenance, haus juga. Jadi di sini alhamdulillahnya ya tim Wika-nya juga memberi kesempatan ya kooperatif lah ya gitu. Ya udah tiap minggu ada maintenance plan. Jadi kalau misalnya tiap minggu itu saya dari jam 8 sampai jam 1 udah off dulu. Buat baru mulai lagi jam 2 berarti. Mulai lagi jam 2. Ya pelut-pelut kita juga istirahat dulu. Kita istirahat juga hari Minggu, bisa pas sepedahan dulu ya. Iya. Ya, berarti itu ya, gara-gara ada maintenance kita bisa sepedahan. Oke. Masih rutin kayaknya nih ya, goesnya. Masih Pak? Masih ya. Dengar-dengar Pak Ajat juga hobi nih sepedahan. Iya dulu pas pas sekarang lagi ini hype-hype-nya. Iya, sekarang itu sepeda pada nganggur sekarang. Tiap hari cuma ngelapin doang tapi nggak dipakai. Kita sekarang turun gunung Pak. Turun gunung ya? Iya. Oh bisa nih ikut. MTB-an kemarin, MTB-an ke Bogor. Iya. Gitu. Lihat di Bogor kayaknya saya. Padahal Bogor sama Cirata ya. Itu dekat rumah saya padahal kok. Bogor Saya di Bogor rumah. di mananya Pak? Di Sentul. Oh emang di Sentulnya? Iya di Sentulnya. Oh. Tanggaan Pak. Tetanggaan di mana? Saya mah Cimanggu Pak. Oh Cimanggu. Cimanggu, Bogor Cimanggu. Kok udah kota. Ya lewat Bogor. Oke, tadi apa ya? TM-nya udah dijawab ya. Iya. Itu apa? Kan dulu studi banding di waktu kuliah kan di Beton. Dulu kuliahnya di mana? Oh, jadi balik lagi ke awal nih, Pak produsernya udah minta begitu. Oke, kita ikutin Pak. Soalnya udah habis di sini. Ya, pas lagi studi banding ke Wika Beton. Wika Beton daerah mana? Yang Bogor, PPW Bogor, Pabrik Precast Beton Bogor. Gunung Putri. Ya, di Cilengsi ya? Iya, Cilengsi, Gunung Putri Cilengsi. Ya, di situ. Dulu saya kuliah di UPI, Pak. UPI Bandung. Ya, UPI Bandung. Sebenarnya ya dari Setiap harusnya naik ke atas ya. Harusnya di guru saya tuh, Pak. Iya kan pendidikan ya. Pendidikan. Ya sarjana pendidikan, cuman dulu jurusannya itu teknik sipil ya, pendidikan teknik sipil. Tapi pas keluar belum pernah saya kerja di dalam ruangan gitu, di lapangan terus ya. Di lapangan terus emang nggak apa ya, kurang inilah kalau dalam ruangan nggak bertahan Pak. Kalau pas pertama studi banding tuh Pak di Wika Beton, kesan pertamanya apa sih Pak? Yang ngelihat produksi, soalnya kan waktu kuliah belajar apa teknologi beton gimana gitu kan ya. Betul. Ngelihat ternyata produksi beton itu seperti ini, campurannya beton itu bisa jadi seperti ini, campurannya apa aja gitu, itu aja sih. Terus yang bikin terkesima dulu kan, yang bikin beton itu nyampurin pasir, split ada admixturnya, ada semen, ada semen ya betul. Cuman bisa diatur gitu. Jadi pas yang bikin saya kagum tuh dulu pas waktu cek selam. Cek selam tapi kok bisa kita minta selam 12 gitu ya.
kok bisa pas gitu ya. Itu yang bikin penasaran dulu. Ternyata Dulu mungkin itu pas lagi kuliah kita bikinnya manual ya Pak? Manual, gitu. Semennya 2 sendok. campuran Iya, 1 sendok 2 semen, sendok semen. Bukan sendok makan, bukan sendok perbandingan 1 2 3 1 Iya, 3 5 perbandingan Iya. gitu aja ya. Kalau buat proyek sini nih Pak, balik ke proyek sini lah ya. Kendala terbesar yang pernah dihadapin itu apa Pak? Selain kebutuhan lapangan yang begitu kencang ya? Saya pertama mungkin ya dari kita juga dari Wika Beton sendiri untuk ready mix ini kan baru juga ya, belum terlalu ini ya. Iya. Sebelumnya ada di Kulon Progo sama di JIS kalau nggak salah ya. Mungkin ini ketersediaan material Pak. Dulu Betul. tuh ya mungkin kalau misalnya dulu kalau pabrik itu kan udah terprediksi volume 400 kubik lah. Iya. Jadi nyiapin material buat 1 minggu ya itu Itu aja gitu gitu ya. ya. Nah Continuous kalau aja gitu terus muter ya. kalau di proyek ini kan kita fluktuatif kebutuhannya kan. Kadang hari ini kita butuh 600, tapi besoknya tahu-tahu udah minta 1.200. Iya. Nyiapin materialnya ini. Sempat beberapa kali dulu pasir Pak yang sering itu. Yang kehabisan. Ya pasir ini kan karena kita harus dari Tayan ya, dari Kalimantan, nggak bisa pasir lokal. Pasirnya beda berarti Pak? Beda. Permintaan dari Chinese Code. Chinese Code Iya. harus Tayan. Harus Tayan. Jadi semua proyek ini kan semuanya pasir Pasir Tayan Tayan itu dari ya. Kalimantan. Dulu tuh rebutan, Mbak. Apalagi di di sekitar bulan Oktober sampai Februari aja itu kan katanya angin laut apa ya. Hah? Jadi si tongkangnya itu bisa terkendala karena cuaca. Nggak bisa merapat Nggak ya? bisa merapat. Ada yang sampai luar biasa lah, sampai belinya juga bukan sistem PO atau apa gitu ya, Pak. Cash-cashan. Wes. Oh gitu. Tuh, kita Barang saling sampai serobot. bayar. Gaya Wika Beton gaya. Kan didukung juga sama Wika. Gitu sistem cashnya kita yang datang ke sana bayar minta dikirim atau barang nyampe sini kita langsung bayar gitu. Jadi nggak proses PO harus SCF gitu. Jadi kirim dulu berapa sampai misalnya berapa puluh dump truk, berapa volumenya, misal 1.500 ya udah nanti langsung dibayar. langsung dibayar itu. Karena emang bener rebutan Pak ini. Pasir Tayan itu jadi primadona lah main Pak. Batching plan yang Cina juga, CRSC, Sinohydro kan semua pakainya sama. Sama ya. Ada yang sudah kontak-kontakan nih dari Kalimantan itu ya, infonya dari tim pengadaan beton itu udah kontak-kontakan barang datang ke Marunda, kan kebetulan stok filenya di Marunda ya. Barang datang ke dari Marunda langsung kirim ke Wika Beton. Udah nyampe sana ternyata ada yang masuk nih Tikung. dari Sinohydro sama CRSC. Tikung bayar cash langsung. Wah. Jadi pesaingnya itu sama-sama proyek di sini juga ya? Waduh. Nah, akhirnya selain buka pengiriman dari Marunda, kita ada juga nih dari Cirebon. Ternyata dari Cirebon kebetulan ada link dengan beberapa supplier. Yang Cirebon itu mungkin belum terdeteksi nih sama yang lainnya. CRSC Ya, dan ya. Sinohydro. Jadi kita beberapa kali ngirim dari Cirebon lewat Cirebon, udah aman, pasir lari ke Pleas. Karena Pleas itu sempat beberapa kita kan Pleas itu nggak bisa ngandelin pembakaran dari PLTU sana, dari PLTU ya. Kadang kalau misalnya pas lagi jelek dia nggak produksi ini ya, atau kadang lagi ada masalah di PLTU-nya nggak produksi, dan waktu itu pun supplier kita pun cuma satu. Nah, akhirnya solusinya kita buka beberapa supplier. Jadi sampai sekarang Pleas ini ada sekitar 6 supplier. Supplier yang nyuplai ke sini. Aman berarti stoknya. Pasir pun sekarang udah ada sekitar 8 supplier, ditambah punya Wika Beton sendiri pun ada juga kan. Nah, kalau ya dari material, kalau split sih relatif aman karena Banyak dari di sini Wali ini, dari Karawang pun banyaknya ngejarnya dari sini, dari daerah Bandung, Pak. Oh gitu. Ya, banyaknya Emang dari kita terdekat lah Iya. buat dapatnya ya. Kalau split batu-batu split 1 2 screening 2 3 itu aman. Aman, ya. Gak pernah kita putus produksi Gara-gara split. split. Pokoknya kalau nggak pasir Pleas ya dulu. Pleas. Ya kalau sekarang udah kondusif lah Pak semuanya, karena kita nambah juga tempat PLT-nya. Dulu kan kita cuma di Suralaya. Ya. Sekarang buka ke Lontar kemana gitu.
Jadi udah aman. Nah, itu kalau di internal kita ya Pak ya, di internal Witon. Nah, kalau misalnya udah nyampe ke proyek nih Pak, berhubungan sama proyek, ya bingungnya ini apa? Traffic Pak. Traffic di lapangan. Traffic di tol ya? kita kan lewat tol Pak. Iya. Apalagi kalau misalnya ngirim ke apa? Ke DK 137, 138 terus 39. Kadang di sini cuaca masih cerah nih Pak. Tahu-tahu pas puter Cileunyi hujan deras. Di Rancaikek banjir kan Pak. Nah, itu yang udah waduh TM saya bekung gak nih berapa jam nih di sana kan ada umurnya juga Pak. Kalau Berapa lama Pak umur biasanya Mengantisipasinya gimana itu Pak? di 4 jam. 4 jam. 4 jam. Kita ya panggil teknisi kita. Teknisi buat ngamanin dulu betonnya. Biar Biasa dicek lah. pakai obat. Ya, Pakai ditambah obat ya, tambah mix tuh, obat. heeh. Biar walkability-nya masih tetap Masih terjaga. tetap terjaga. Itu biasanya itu. Tapi alhamdulillah sih semacet-macetnya juga kita nggak pernah sampai Beku ya? beku kecuali kalau misalnya ada trouble di truk mixer itu Pak. Trouble di truk mixernya Kayak ini yang nggak muter. ya atau gitu. ada di mesinnya yang bermasalah udah itu lumayan juga. Kita sempat 2 kali lah. Sempat ngalamin di sini. Sempat ngalamin 2 kali. Itu Bobok ke dalam tuh orang berarti. Bobok ke dalam. Dibobok ke dalam 7 kubik loh. Mantap. Mutu C45. Oh. Wah. Itu nggak terdeteksi Pak? Itu kebetulan sih ada masalah di mesinnya Pak. Dan kita udah sempat panggil supervisor dari kebetulan pakai Isuzu kan Isuzu Iya. ya nyerah juga mereka sih kurang Oh, tahu gitu? ya padahal barang masih baru kan semuanya pas proyek ini tuh Barang baru semua. batching plan baru, truk mixer baru, loader baru, wah lah pokoknya saya 8 tahun di Redimik pas masuk ke sini wah gila ya. Wah material pun sampai ditutupin kan Pak. Dijaga banget Dijaga kualitasnya banget ya. kualitasnya. Ya, support dari Pak Pasek ya. Pak Pasek sendiri. Bosmu. Iya, dulu. Oh, kadang tuh waktu pas kendalanya juga ya, pas waktu sering demo-demo itu tuh yang apa tuh? Oh iya yang Upah buruh. Ya, yang Yang buruh itu ya. berapa kerja ya? Nah, itu tuh berapa kali sampai sampai di stop dulu 2 jam nunggu baru karena kan di Rancaikek kan pusatnya biasanya kan. Nah, itu pasti daerah situ aja. Iya, Yang sering terkendala itu pengiriman kalau misalnya kita harus keluar dulu Cileunyi. Tapi kalau deka-deka yang lain mah yang penting saya udah bongkar dulu lah. TM-nya betonnya udah Ya. dituang di lokasi. Kalau misalnya ke Cileunyinya Macet macet nggak masalah iya. kan nggak udah nggak ada. Udah kosong. Udah kosong. aman gitu. Iya. Itu sih mungkin kendala-kendala mas secara ini sih koordinasi dengan tim Wika sendiri ya alhamdulillah lancar banget Pak. di Lancar sini. ya? Lancar. Pembayaran juga dari Wika lancar. Alhamdulillah. tagihan datang langsung cair tuh. Support terus. Ya, banyak sebenarnya nih sahabat yang pengen kita obrolin. Iya. Cuman terkendala sama waktu ya. Gimana Pak Produser? Bisa nambah waktu atau di close? Wah, di udah minta close di katanya. Pusing editingnya katanya. Pusing Masih editing. betah. Panjang. Kapan lagi saya gini dia mas? Iya. Bisa di episode selanjutnya. Boleh. Nanti kita masih kumpulin banyak pertanyaan dari teman-teman nih yang masih teman-teman penasaran. masih penasaran. Mungkin mau tahu fly ice itu apa, perbedaannya sama semen apa. Sebenarnya itu juga sih yang pengen saya tanyain. Cuman gara-gara nggak boleh sama produsernya. Ya udahlah. Lama Mas ada yang mau ditanya? Ya udah ditanyain sekarang. Nggak sadar buat ntar aja lah ya. Iya, oke. Buat episode berikutnya. Nah, mungkin cukup episode kali ini dari kita sekian. Nah, kapan-kapan Kalau kita masih ngobrol ada yang lagi ya, penasaran, Siap Pak. bisa tulis di kolom komentar nih. kolom komentar. Kapan kita sepedahan bareng? Siap mas. Kalau Witon harus siap terus, Wika minta siap. apapun siap duluan lah. Boleh, untung lagi. Mungkin untuk closingnya Pak Ajat bisa Suruh closing tamu. Ya, oke. Terima kasih atas
undangannya saya merasa sangat terhormat sekali ya. Luar biasa Sama-sama, ini Pak. Kita juga Pak. Kita juga terhormat, Pak. diundang sama Bapak bisa meluangkan waktu Iya. dan di tengah Dadakan. sibuk-sibuknya. WKSR 4 ya, semoga bentar lagi beres ya ini proyek ya. Iya, Pak. Aduh, mau kemana lagi? Itu juga pertanyaan saya, Pak. Masih betah sih, padahal sebenarnya di sini tuh enak banget Pak. Apalagi dengan tim Wikanya, luar biasa lah. Dan dekat sama rumah. Ya, ya, pokoknya terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada tim Wika HSR. Semoga kedepannya semakin sukses, Amin. jauh lebih sukses dan selalu sehat. Ya, Pak. Amin. Terus jangan lupa klik like, Nih. subscribe, komen di YouTube Wika HSR 4. Jangan lupa juga follow IG Wika HSR 4 Project sama Witon HSR Baros. Wih, Mantap. mantap. Punya IG juga Witon. Oke, teman-teman. Oh, Cukup satu sekian. Apa Ada lagi, lagi, Pak? Pak? Ada apa ya, MC2 Witon HSR Pak. Tolong di follow juga IG-nya. MC2 Dua Witon Witon HSR. Ntar ada di tulisan bawah Ya, nih, ntar sama ada tulisan di bawah. Pak Produser. Oke, Sobat HSR. Terima kasih telah nonton. Nonton nggak ya? Nonton dong. Nonton ya? Jumat malam. Tim Witon harus nonton. Iya. Harus. Oke, selamat sore. Selamat berpisah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah, sekian. Terima kasih.